Haleluya, Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang juga mengikuti secara online. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan beri satu hari lagi untuk kita bisa datang ke rumah Tuhan, sama-sama menyembah, memuji, dan yang secara online dimanapun berada saat ini biarlah hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna bahkan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sempurna itulah yang kami perlukan setiap waktu, setiap saat Tuhan. Dan kami begitu mengucap syukur, kami punya Tuhan Yesus yang begitu baik. Tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur sungguh, kami mau bawa hati kami, ucapan syukur kami. Dan saat ini adalah yang terbaik bagi kami semua. Kami bawa penyembahan kami dengan penuh kerinduan. Kami bawa pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih buat segala yang Engkau beri. Dan biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Saat ini adalah saat yang terbaik. Kami datang masuk dalam hadirat-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, dan sembah-Mu persembahkan, ku persembahkan korban syukurku ya Tuhan yang terbaik bagi. Sama-sama katakan, ku bawa korban syukur sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Mari bersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Bersembahkan korban syukur. Sekali lagi sama-sama katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, Yesus, ku tersungkur dan sembah.
shikara bayara tashikaya la 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 la. Shikara bayara tashikaya la bayara tashikara bayara tashikaya la. Yara bayara tashikaya bayara bayara takaya la tashikaya la 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 bayara tashikaya. Yara bayara tashikaya la tashikaya la bayara tashikaya la bayara tashikaya. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, kami menyembah-Mu. Seluruh kehidupan kami bawa di hadapan Tuhan. Kami datang dengan seluruh keberadaan kami apa adanya. Kami mau bawa korban syukur di hadapan Tuhan. Di tengah segala keadaan kami, yang hanya Tuhan saja yang tahu. Dengan permasalahan kami, dengan pergumulan kami mau tetap percaya. Di dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang nyata. Ada kekuatan Tuhan yang dilimpahkan. Sehingga kami sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadapan Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami sepenuhnya, penyembahan kami, ucapan syukur kami. Oh Tuhan, amin. Sebab Tuhan baik. Mari sekali lagi katakan, selamanya kami bawa. Semua bisa bangkit berdiri. Katakan, kami bawa, ku bawa korban syukur. Tuhan Yesus, hati kami limpah syukur. Amin. Oh Tuhan baik, sampai selama-lamanya Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Sampai selama-lamanya Engkau baik bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau terus lebih lagi memuji kebesaran nama-Mu. Sebab Engkau hanya Tuhan Yesus yang layak terima segala pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab sampai selama-lamanya Dia baik. Mari kita datang bawa pujian di hadapan Tuhan. Berikan salam kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh Yesus, haleluya.
pujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan bawa pujian bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Tuhan layak terima segala pujian. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, we give you glory. We give you glory, yes. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. We give you praise, oh, oh, Gloria, oh, besar Engkau Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria, katakan besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria, sekali lagi katakan, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria, haleluya. Pujilah Kau Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Gloria. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang begitu baik. Amin. Dia Allah yang terbesar dan termulia. Tidak ada lagi nama di atas segala nama. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Beri pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Kau terbesar dan mulia. Katakan sama-sama. Ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji
besar dan mulia. Tuhan Yesus termulia, ajaib perbuatanmu, agung dan perkasa Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Terbesar, Kau terbesar dan mulia, karena semua perbuatanmu. Sekali lagi katakan, terbesar, Kau terbesar dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, dan kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu semua, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Haleluya. Sekali lagi bersorak-sorai bagi Allah yang terbesar dan mulia. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Benar Kau adalah Allah yang terbesar dan termulia. Tidak ada nama lain, hanya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah sampai selama-lamanya. Haleluya, Yesus Kristus. Terus dengan penuh kerinduan dan ucapan syukur, kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa penyembahan kami lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Amin. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Sama-sama katakan, ku membawa
segenap hati katakan, ku datang. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Haleluya, oh Tuhan, karyamu indah bagi kasih-Nya, menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hati kami, ku membawa hanya Engkau Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Kau terindah selamanya. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah selamanya. Mari sekali lagi katakan, ku membawa hatiku. Katakan, ku membawa hatiku Tuhan. Hanya Kau, hanya Yesus. Untuk Yesusku Kau terindah ya Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah selamanya. Ku mari jemaat saja katakan, ku membawa, ku membawa hati di hadapan Tuhan Engkau. Amin, amin. Yesusku, ya Tuhan yang terindah, kasih hati kami sampai selama-lamanya. Kami bawa hidup kami. Ku membawa hidup Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terindah selamanya. Mari sekali lagi umat Tuhan saja katakan sekali lagi, ku membawa hati. Biar ini sebagai penyembahan kami Tuhan Yesus. Kerinduan kami hanya Tuhan Yesus yang terindah. Haleluya. Kami bawa hidup kami. Ku membawa hidupku. Inilah amin. Yesusku, selamanya ku. Mari sama-sama katakan, untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah selamanya ku.
Yesusku, Tuhan Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari sekali lagi beri penyembahan bagi Tuhan, beri sembah ucap bagi Tuhan. Biar engkau menyembah Tuhan sampai engkau mendengar suaramu sendiri. Sembah Tuhan dengan kekuatan, sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Sampai engkau mendengar suaramu sendiri, sembah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tiada yang berdiam diri saat ini, sembah pribadi, lepas pribadi hanya kepada Tuhan Yesus. Saat yang terbaik, bawa hati, bawa hidup, bawa penyembahan. Setiap masalah hidup kami, hanya Tuhan Yesus, sumber pertolongan kami, jalan keluar bagi kami. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Berseru kepadamu Tuhan. Biar atas yakana bayar untuk kaya bayar atas. Biar atas kaya bayar atas kaya bayar atas. Ikana bayar atas kaya bayar atas kia la 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 la. Ya la 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 bayar atas kia bayar atas kaya atas kia la 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 la. Biar atas kia la 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 la. Haleluya. Ya bayar atas kia la 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 bayar atas kia la 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 la. Biar atas kia la 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 bayar atas kia biar atas kia. Biar hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, dalam segala sesuatu Tuhan. Kami percaya pasti ada jalan keluar, masih ada jalan terbuka bagi kami yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Saat kami berserah, saat kami naikkan ucapan syukur, bahkan mujizat pun Engkau sediakan bagi umat Tuhan yang percaya dan berharap hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya.
syukur. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Kami berserah, kami percaya pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang menciptakan kami, Kau Allah yang menjadikan segala sesuatu. Semua ada di dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami mau tetap percaya kepadamu. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh Tuhan, Tuhan Yesus. Kiara batas, kiara. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami percaya hadirat-Mu ada atas kami pribadi lepas pribadi. Ada kelimpahan berkat, ada kuasa yang dinyatakan atas hidup kami. Ada jalan keluar, ada hikmat Tuhan yang Tuhan beri atas kami. Ada pertolongan yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan akan sediakan bagi kami. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi dalam setiap permasalahan kami. Masalah keluarga, masalah perekonomian, keuangan, masalah hubungan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Masalah kesehatan kami, supaya kami tetap sehat. Kami bisa melayani Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu terus. Dan kalau sampai saat ini pertolongan belum ada, biar kami mau tetap percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Oh Yesus, karena motasnya karena bayaran dan segi biaran. Biar hati kami tetap tenang, biar hati kami tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Supaya kami bisa terus berdoa, supaya kami bisa terus percaya. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan, sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan. Haleluya, oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kami hadir, kami beribadah hari ini karena Tuhan rindu melawat kami. Amin. Tuhan rindu memberikan kekuatan baru. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku banyak membawa hati kami, ku membawa hatiku hanya
semua bisa bangkit berdiri. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari sekali lagi sama-sama katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kemuliaan. Mari sama-sama. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Beri sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami umat-Mu bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara persilakan duduk terlebih dahulu. Haleluya. Tetap bersuka cita, tetap damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, saat ini kita akan memberi persembahan dulu. Kita akan siapkan persembahan yang terbaik untuk kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan persembahan yang terbaik sambil kita berdoa. Ada pengumuman juga untuk per minggu ini, hari ini sudah ada persembahan untuk Natal. Kotaknya yang di sebelah ini untuk kolektor Natal, di sebelah kanan saya. Mari kita sama-sama memberi persembahan, kita siapkan yang terbaik. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami mengucap syukur. Kami punya kesempatan juga selain kami memuji menyembah Tuhan, kami punya kesempatan untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, apa adanya kami mau bawa di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena dari tempat ini kami bertumbuh, kami mengenal Tuhan lebih lagi. Kami bisa mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa terus berada di dalam jalan Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Dan biarlah melalui tempat ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi kita naikkan pujian. Hanya Tuhan yang terbesar dan termulia. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar
diri kita siap menerima firman Tuhan. Amin. Biarlah semua memuji-Mu. Amin. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya. Beri sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Mari sekali lagi kita berdoa. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat kebenaran, buat pagi hari ini kami bisa memuji, kami bisa menyembah, dan kami bisa memberi persembahan. Saat ini waktu yang terbaik. Kami mau tenangkan hati kami. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau dididik, kami mau diajar. Bahkan Tuhan menyatakan kesalahan dalam hidup kami. Supaya kami semakin berjalan dalam rancangan-rancangan Tuhan. Yang tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah lewat dalam hidup kami. Firman Tuhan itu yang membawa kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan. Dan itu yang akan terus membawa kami setur dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami semua di tempat ini, kami bisa mengerti dan memahami isi hati-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Firman-Mu tidak akan pernah satupun hilang dan lalu dan lewat dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami dan terutama kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Persilakan hambanya. Shalom semuanya. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 1 sampai 9. Tema besarnya adalah keintiman dan saya mengambil dari Rasul Paulus. Dahulu keuntungan, sekarang sampah. Ya, saya sudah berikan slide-nya. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan. Slide pertama saja dulu, boleh tayangkan. Layar slide pertama dulu. Itu slide kedua itu. Oke, baik. Efesus 3 ayat 1 sampai 9, saya baca ayat yang ganjil, Bapak ayat yang genap. Khusus ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya dulu ya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Bersama-sama ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Puji Tuhan. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya
sampaikan pada Ibu Bapak sekalian adalah pengantar terkait dengan bagaimana Paulus memahami panggilannya. Terkait bagaimana Paulus memahami panggilannya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, maka di situ dikatakan Paulus orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang telah mengenal Allah. Ayat ini boleh tayangkan ayatnya dulu. Ayat ini menunjukkan keadaan sekarang pada saat Rasul Paulus menuliskan suratnya. Ayat yang pertama dikatakan Paulus orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ini keadaan sekarang yang telah dialami oleh Rasul Paulus beberapa kali. Namun kemudian saat dia menulis surat Efesus ini, maka dia dalam kondisi sedang dalam penganiayaan, bahkan kemudian penjara. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa ketika orang-orang zaman pada waktu itu di penjara, pada zaman saat itu ketika orang-orang di penjara nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau zaman sekarang kita di penjara bisa 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ya kan? Kita bisa diketok palu oleh hakim di penjara 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Seperti salah satu anggota jemaat saya sebetulnya tidak melakukan pelanggaran, tetapi kemudian karena kemudian dituduh dengan pasal yang berlapis-lapis, bahkan sebelum masuk ke pengadilan karena dengan pasal yang berlapis-lapis tadi dia kena hukuman 8 tahun. Maka bahkan ketika pengadilan belum berjalan, dia sudah harus dikandangkan dalam penjara. Bahkan ketika belum disidang di pengadilan, harus dikandangkan. Karena ketika pasal-pasal berlapis yang dituntut kepadanya dihitung jumlahnya, sudah lebih dari 7-8 tahun. Dan di negeri ini ternyata kalau kita dituntut berdasarkan hukum sekitaran 7-8 tahun, ketika kasusnya belum berjalan, kita dikandangkan di dalam penjara. Itu hukum yang berlaku di negeri ini, agak absurd sebetulnya. Jadi misalnya nih, kalau Pak Manu mau jahat sama saya, ini contoh saja ya. Pak Manu mau jahat sama saya. Dia bisa menuntut saya dengan pasal ini, katakanlah 5-4 pasal ketika diakumulasi 8 tahun. Bahkan ketika belum disidang pun, gara-gara tuntutan itu saya masuk dalam penjara. Nah itu peraturan hukum dalam negeri kita. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu, pada zaman Rasul Paulus ketika dikatakan orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, maka sebetulnya dia bukan dipenjara 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Orang yang dipenjara pada waktu itu adalah orang yang menanti hukuman mati. Yang menanti hukuman mati. Jadi ketika dikatakan aku orang yang dipenjara karena Kristus, sebetulnya sebabnya bukan karena kriminalitas, tapi karena Kristus. Dan karena Kristus bukan karena kriminalitas, bukan karena pasal-pasal yang melanggar hukum saat itu, tetapi karena Kristus, dan kemudian digunakan oleh musuh-musuhnya orang-orang Yahudi untuk membunuh Paulus. Karena hukuman saat itu hanyalah satu, hukuman mati. Tidak ada hukuman yang lain pada zaman itu. Jadi kalau pada zaman itu seseorang dipenjara, kita sudah tahu bahwa ujungnya adalah hukuman mati. Maka ketika Rasul Paulus berkata, aku yang dipenjara karena Kristus, maka sebetulnya Paulus mau bilang, sebentar lagi aku akan mati. Dan kemudian di surat Filipi itu makin jelas lagi. Karena Efesus dan Filipi konon yang lebih belakangan itu Filipi. Efesus masih dalam proses dia di penjara. Filipi dalam proses dia mau dihukum. Yang akhirnya kemudian dia dihukum penggal. Dipenggal kepalanya. Nah karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang mau belajar dulu apa yang firman Tuhan sampaikan tentang Rasul Paulus. Slide kedua. Boleh juga ditayangkan di sini supaya kita pelajari. Sekarang kita belajar dulu dari latar belakang kehidupan Rasul Paulus. Karena tema saya adalah dahulu keuntungan sekarang sampah. Ini bicara perubahan atau peralihan. Maka kita mesti belajar dulu kehidupan Rasul Paulus. Yang pertama Stefanus. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Stefanus adalah
Salah satu dari 7 orang diaken yang dipilih di Kisah 6 ayat 5 untuk melayani meja. Di situ dikatakan diakonein trapezais. Trapezais itu meja. Kalau Bapak ingat pelajaran matematika, ada bidang namanya trapesium gitu ya. Nah, bidang trapesium itu dalam bahasa Yunani awalnya adalah trapezais yang artinya meja. Nah, walaupun dia dipilih untuk diakonein menjadi diaken atau diakonos, tapi rupanya diaken saat itu juga berkhotbah. Jadi bukan hanya presbiter, penatua atau pendeta, tapi kemudian juga diakonos berkhotbah. Dan kemudian juga ada orang-orang lain yang sudah ditugaskan berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan sekalipun belum punya jabatan gerejawi. Nah, dia berkhotbah membuktikan bagaimana Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di perjanjian lama. Dia buktikan dengan begitu memikat, dengan begitu meyakinkan. Tetapi karena dia menyampaikan dengan begitu memikat dan meyakinkan, orang-orang Yahudi justru ingin menghukum mati dia. Dan menariknya adalah bahwa dia dihukum mati dengan dirajam batu. Pada hari itu juga, pada hari dia dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agama. Jadi ketika Mahkamah Agama katakan Anda bersalah, saat itu juga dihukum mati. Nanti ketika kita bandingkan dengan Tuhan Yesus dan dengan Rasul Paulus, nanti akan saya bahas sedikit, belum sekarang. Kita akan jadi melihat ternyata strata sosial pada waktu itu berpengaruh pada pelaksanaan hukuman. Nah, karena orang-orang Yahudi menghukum mati dia dengan rajam batu pada hari itu juga, karena orang-orang Yahudi ini dipimpin oleh Mahkamah Agama yang terdiri antara lain imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kemudian tua-tua Yahudi. Nah, yang ahli Taurat ini ada Farisi, ada Saduki. Nah, Paulus muda saat itu masih bernama Saulus, dia seorang Farisi. Nah, karena dia masih muda belia, dia tidak menjadi pengajar, belum menjadi pengajar saat itu. Nah, kalau kita perhatikan Kisah 7 ayat 54, maka Saulus tugasnya mengurusi jubah-jubah Mahkamah Agama. Mengapa? Karena pada waktu itu kalau para pemimpin Mahkamah Agama Sanhedrin orang Yahudi ini mau menghukum mati, jubahnya ditanggalkan supaya jubahnya tidak terkena percikan darah, tidak terkena hal-hal yang najis dan menajiskan para pemimpin agama itu. Jadi dibuka jubahnya, dan yang ngurusi itu Saulus. Nah, Saulus muda bertugas menjaga jubah anggota-anggota Mahkamah Agama sebetulnya menunjukkan dia seorang yang sangat beragama, sangat agamis, tapi tidak paham apa yang dia lakukan. Dia sangat agamis, sangat beragama, agamawi, tapi dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Jadi ketika Stefanus berkhotbah dengan semangat, kemudian orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin agamanya, menjadi begitu marah dan ingin menghukum mati dengan merajam batu, Saulus di belakang menjadi pendukung dengan mengumpulkan jubah-jubah para pemimpin agama itu, karena dia masih muda belia begitu. Dan di sini Saulus melakukan rutinitas agamawi tanpa memahami apa yang dia lakukan. Sehingga dia malah mendukung pembunuhan atas Stefanus. Yang memang menurut Taurat Yahudi tidak boleh ada orang yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan Allah. Tidak boleh ada orang yang mengklaim dirinya Tuhan Allah. Dan kalau dia mengklaim dirinya Tuhan Allah, dia menghujat Allah. Dan hukuman menghujat Allah adalah hukuman mati dengan dirajam. Itu ada di perjanjian lama. Jadi bayangkan masa lalu Saulus, mengerikan sekali. Namun kemudian Stefanus berdoa begini, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dari mereka yang hadir dalam perajaman tersebut adalah Saulus muda yang menyetujui. Dan kemudian bukan hanya dia awalnya menyetujui dengan mendukung memegang jubah, berikutnya dia ikut mengejar-ngejar, mempersekusi dan membunuh orang-orang percaya saat itu. Ini juga sebetulnya mau bicara gini, ketika kita terlibat pada hal-hal yang buruk dan tidak mau keluar dari situ, itu tidak akan naik, lama-lama makin buruk dan makin buruk. Kalau engkau terlibat dalam satu kejahatan dan kau tidak mau keluar dari situ, secara perlahan tapi pasti engkau akan makin buruk dan makin buruk. Itu sudah pasti.
Mengapa? Karena itu prinsip dosa. Apa itu prinsip dosa? Dosa pertama akan berdampak pada dosa kedua, ketiga, keempat. Dilakukan pertama kali, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Itu prinsip dosa, hamartologi. Prinsip dosa yang kedua, dosa A akan berdampak pada dosa yang lain, dosa B, dosa C, dan dosa D. Prinsip dosa yang ketiga, pelaku dosa A akan memengaruhi B untuk ikut jadi pelaku dosa, memengaruhi C untuk ikut jadi pelaku dosa, memengaruhi D untuk jadi pelaku dosa. Itu 3 prinsip dasar dosa. Yang pertama, dosa pertama akan berulang jadi dosa kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi caranya bagaimana? Begitu lakukan yang pertama, potong langsung, cut langsung, bertobat betul-betul. Sebab kalau tidak akan berulang dan berulang dan berulang. Repetitiveness, pengulangan. Prinsip dosa yang kedua, dosa tipe A akan berdampak pada tipe B, tipe C, tipe D. Itu efek perluasan, dia akan meluas. Prinsip dosa yang ketiga, pelaku dosa A akan membawa B untuk jadi pelaku dosa, C pelaku dosa, D pelaku dosa. Ini prinsip viral, dia menyebar seperti virus. Ini 3 prinsip dosa. Karenanya kalau ibu bapak tidak cut langsung, percayalah gak butuh lama itu akan menyebar seperti itu. Akan berulang, ya, repetitiveness tadi akan meluas pada jenis-jenis dosa yang lain, akan menyebar kepada pelaku-pelaku yang lain. Ini harus hati-hati. Nah, slide berikutnya, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan perjalanan Paulus, kemudian dia tiba pada titik pertobatan. Dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen setelah dapat surat dari imam besar, surat kuasa untuk menangkap, karena kekaisaran Romawi saat itu membiarkan itu jadi urusan internal gitu. Jadi ketika kekaisaran Romawi menguasai negara-negara jajahannya, maka negara-negara jajahannya membayar upeti, pajak dan lain-lain kepada kekaisaran Romawi. Tetapi urusan internal kekaisaran Romawi nggak mau ikut campur, termasuk antara lain urusan agama. Maka mahkamah agama di zaman saat itu di Israel punya wewenang yang begitu besar. Maka ketika Saulus sudah dapat surat kuasa dari imam besar, dia bisa bebas menangkapi orang-orang percaya. Dia bisa bebas menangkapi orang-orang percaya. Nah, ketika dalam perjalanan itu di Kisah 9 ayat 1 sampai 18, Paulus justru mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan dalam rupa cahaya dan suara. Dan suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan ini menarik. Ternyata di mata Tuhan, ibu bapak, sengsara, derita, aniaya yang orang-orang percaya alami, sebetulnya bukan cuma kita yang mengalami dan menderitanya, tapi Tuhan juga. Mengapa? Gambaran sederhananya adalah begini. Jika kita berada dalam genggaman tangan Tuhan, jikalau ini saya dalam genggaman tangan Tuhan, kalau saya yang di dalam genggaman tangan Tuhan terluka, maka sebetulnya yang terlebih dulu terluka siapa? Tangan Tuhan. Maka karenanya kenapa Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Makanya Tuhan juga berkata pembalasan adalah hakku. Tapi kita gak boleh nuntut pembalasan karena sebetulnya kita pinjam tangan Tuhan untuk membalas. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, apa yang kita lakukan? Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan siapa itu? Yesus di kayu salib. Lah kalau Yesus saja disalib, orang yang menyalibkannya Tuhan bilang mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Allah Bapa, ampuni mereka. Maka kita juga harus begitu. Ingat, remember this one. You are all in the palm of the hand of Jesus Christ. Pegang ini baik-baik. Kita semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi kalau kita terluka yang di dalam genggaman tangan Tuhan, sebetulnya Tuhan yang terlebih dulu terluka. Itu prinsip dasar. Jadi jangan ingin pembalasan.
Jangan ingin kebinasaan orang yang mencideraimu, yang melukaimu. Jangan ingin kehancuran orang-orang yang menjatuhkanmu. Jangan. Amin. Amin. Jangan ingin sama sekali, tapi doakan pertobatannya. Nah, Bapak yang terkasih, ketika Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka dalam kacamata Tuhan, pemandangan Tuhan, orang-orang percaya yang saat itu dianiaya oleh Saulus. Sebetulnya Saulus tidak langsung menganiaya Tuhan. Dan kemudian Paulus berkata begini, Tuhan, Tuhan. Bahasa Yunaninya kurios. Tapi menarik. Waktu dia berkata gini, Tuhan, Tuhan, siapakah engkau? Aneh kan? Ini juga gambaran banyak kita loh. Kalau kita mau jujur, kita banyak memanggil Tuhan. Tapi pertanyaannya, kita betul kenal Tuhan tidak? Paulus panggilnya kurios loh. Kurios, kurios, Tuhan, Tuhan. Tapi dilanjutin, siapakah engkau? Berarti Saulus kenal Tuhan tidak? Tidak. Saat itu, dia tidak kenal siapa yang dia sebut kurios itu. Tuhan, Tuhan. Karena dilanjutkan, siapakah engkau? Sejujurnya Bapak yang terkasih, banyak kita belum tentu mengenal Tuhan yang kita serukan itu. Sekalipun kita sebut namanya Yesus, tapi belum tentu kita mengenal Yesus yang Alkitabiah, Yesus yang sejati. Kalau engkau jadikan Yesus juru selamat ekonomi keuanganmu, engkau menyembah Yesus yang keliru. Itu Yesus versimu, Yesus Mamon. Kalau engkau menyembah Yesus cuma untuk mencari kesembuhanmu, engkau menyembah Yesus yang keliru. Kalau engkau datang menyembah Yesus cuma untuk makmur, diberkati, engkau menyembah Yesus yang keliru. Karena sangat mungkin justru Yesus yang engkau sembah justru mengizinkan engkau menderita. Amin. Amin. Khotbah seperti ini gak populer, tapi saya memilih untuk selalu mengkhotbahkan hal-hal yang seperti ini. Justru ini yang benar. Sangat mungkin ketika engkau menyembah Yesus, engkau justru diajak menderita bersama dengan Kristus. Saya Senin sampai Kamis kemarin, Jumat. Saya Senin sampai Jumat kemarin ada di Sumba. Bukan dari gereja Bethel Indonesia, dari gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru di Panglima Polim. Mereka sudah 20-an tahun punya pelayanan sosial, diakonia dan misi ke sana. Sudah puluhan gereja mereka bangun. Kemarin ada konven, ada pertemuan guru-guru Injil sepulau Sumba. Mereka punya 300, kalau di kita GBI evangelis lah kurang lebih. 300-an evangelis kumpul, itu di bawah pendeta kurang lebih. Dan saya disuruh mimpin seminar 3, jadinya 4 sesi. Dan kemudian waktu saya di sesi pertama sebetulnya ibadah pagi kedua, tapi jadi sesi karena ada tanya jawab. Kemudian saya bicara tentang cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu saya cerita selama saya pelayanan di Jakarta, di Indonesia, di Jakarta, saya 3 kali paling tidak jalan kaki dari Bekasi ke rumah saya. Sekitar 20 km atau lebih. Dan waktu saya cerita bagaimana saya melayani Tuhan dan rela saja mengalami itu. Kemudian satu orang bapak berdiri, Pak, izin bicara Pak. Ya silakan. Bapak baru jalan 20 km 3 kali sepanjang hidup Bapak. Saya minimal seminggu 3 kali jalan 60 km Pak. Saya sudah 30 tahun melayani Tuhan. Wah saya kaget. Ibu Bapak ada gak yang seminggu 3 kali jalan 60 km di sini? Ada? Ada? Gak ada kan? Nah waktu saya mendengarkan itu saya sedih sekali dan saya menangis sedih terharu gitu. Saya berkata begini, Tuhan saya pendeta, apalagi pendeta-pendeta besar yang hidup dalam kelimpahan. Yang makan dari persepuluhan, uang jemaat segala macam, hidup mewah. Dalam hati saya pada saat itu saya berpikir gini, jangan-jangan saya hampir-hampir gak masuk surga. Jangan-jangan, kalaupun masuk surga jangan-jangan tempat saya rendah. Jangan-jangan mereka tempatnya tinggi. Mengapa? Demi Kristus dan melayani Injilnya dan melayani sesamanya. Ada yang tiap hari 20 km jalan, ada yang tiap minggu 3 kali seminggu 60 km dia jalan. Saya bilang, Pak kenapa jalan? Ya gak ada kendaraan.
Kami nggak punya motor, kami nggak punya apalagi mobil, kami nggak punya kemewahan itu. Memberitakan Injil ke pelosok-pelosok itu jalan kaki. Itu real betul-betul jalan kaki. Ibu bapak di sini yang ke gereja ada yang datang jalan kaki? Ada? Kalau ada juga nggak usah tunjuk tangan. Atau ada yang naik motor butut? Baru mesti begitu. Ada yang naik mobil kadang-kadang mesti didorong dulu. Terus ada yang gara-gara gitu terus berkeluh kesah bahkan menangis. Kalau bahasa Batak bilang mandele. Saya nggak tahu ada yang orang Batak nggak di sini. Tapi orang Batak bilang mandele. Mandele itu apa ya? Apa ya mandele? Kok saya jadi lupa ya? Mandele itu kayak nangis berkeluh kesah saking payahnya tuh sampai nangis gitu. Aduh Tuhan, begini banget nasibku. Kata pendeta ikut Tuhan diberkati berlimpah. Ini motor butut 10 tahun mogok terus. Misalnya begitu, itu mandele. Di belakang ada yang mulai berbicara. Saya mau beritahu Bapak yang terkasih, bersukacitalah. Masih jauh lebih baik kita di sini dibandingkan mereka di sana loh. Dan mereka beri diri memberitakan Injil, jalan kaki 20 km, ada yang tiap hari jalan kaki memberitakan Injil, datang ke satu rumah. Halo, shalom, siapa di sini? Boleh aku berbagi Injil? Jalan lagi, datang lagi ke rumah yang lain, jalan lagi, datang lagi ke rumah yang lain, jalan lagi, datang ke rumah yang lain. Sehari bisa 20-40 kilo. Waktu saya ngomong begitu gak cuma satu, 170-an guru Injil yang datang bilang, Pak saya sehari 20, Pak saya sehari 30. Ini kayak lomba-lombaan jalan kaki jadinya. Tapi waktu saya mendengarnya, ya Tuhan, apa yang saya lakukan buat Tuhan gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Jadi kalau di sini cuma gara-gara ditegur oleh Pak Gembala tidak berniat menyakiti kita terluka. Aduh, saya kirim kalian ke Sumba nanti. Kalau ada pengerja GB Sungai Yordan, gampang-gampang tersinggung, gampang-gampang marah, gampang-gampang gak mau pelayanan, gampang-gampang kemudian mundur. Saya minta izin sama Pak Manu, kita utus mereka ke Sumba Pak. Amin para pengerja Tuhan. Aminnya dengan berat hati. Tapi kemudian mereka bersaksi. Kami melayani dengan sukacita. Yang menariknya, tim yang mengajak saya pergi dari gereja Protestan ini, yang paling muda itu saya. Saya sebentar lagi usia 50, setengah abad. Saya yang paling muda di situ. Ada yang usia 65 tahun. Ada yang usia 75 tahun. Masih kemudian yang 75, dia bayar sendiri lagi, tiket pesawat segala macam dia bayar sendiri. Dia gak mau dibayar oleh kas gereja. Saya mau bayar sendiri. Terus kemudian dia bahkan saya dulu pernah kesini ada guru Injil, ada orang-orang yang saya layani. Selain sesi kami, mereka kunjungan satu persatu. Bahkan kemudian mereka mendatangi 2 kepala suku yang bukan orang percaya. Dari 2, 1 jadi percaya, mau percaya. Dahsyat kan? Dahsyat loh. Dahsyat sekali. Saya katakan Bapak Ibu jangan sedih karena jalan kaki 20-30. Yesus pun jalan kaki. Jangan sedih. Saya mau beritahu kalau Ibu Bapak cuma gara-gara gaji gak naik-naik. PK gak naik-naik. Motor itu-itu aja. Mobil itu-itu aja. Terus kau berduka dalam hatimu meninggalkan Tuhan. Saya mau beritahu memang kau gak layak masuk surga. Ya saya mau beritahu. Mengapa? Kalau engkau dengan perilaku seperti itu masih nuntut masuk surga dan Tuhan izinkan kau masuk surga, Tuhan gak adil dengan mereka kan? Ya kan? Adil gak Tuhan jadinya? Kita kerjanya komplain, berkeluh kesah padahal sudah dapat berkat. Hanya gara-gara gaji gak naik-naik, PK gak naik-naik, mundur segala macam begitu. Saya mau beritahu, kalau kalian merasa bisa masuk surga, Tuhan jadi gak adil. Jadi gak adil. Jangan pikir karena keselamatan kasih karunia jadi kita bebas berbuat sesuka hati kita dan pleng masuk surga. Prinsip kita muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.
Itu ngaco yang begitu ya. Alkitab nggak ngajarin begitu ya. Alkitab nggak ngajarin begitu. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ketika Paulus bilang Tuhan siapakah engkau, maka kemudian Tuhan menunjukkan dirinya kepada Paulus dengan cara yang ajaib. Bapak tahu apa yang terjadi kemudian? Matanya dibutakan. Dibutakan Tuhan dan kemudian dia dilayani oleh Ananias dan kemudian didoakan, dibaptis dan menjadi melihat kembali. Tapi waktu Ananias, Tuhan datang, Ananias, kamu layani si ini. Terus Ananias bilang, Tuhan kau tahu kan Tuhan. Ananias berdebat sama Tuhan. Tuhan kau tahu kan bagaimana dia ini terkenal suka menganiaya jemaat. Masa sekarang aku mesti baptis dia Tuhan. Ananias berbantah-bantahan dengan Tuhan. Gambaran juga kita ketika Tuhan izinkan berbagai macam perkara terjadi dalam kehidupan kita. Kita kemudian berbantah-bantahan dengan Tuhan. Ini gambaran umumnya kita juga sebetulnya. Kita suka sekali berbantah-bantahan dengan Tuhan. Padahal yang benar Laskar Kristus, prajurit Kopassus itu ditempatkan dimanapun siap. Prajurit Kopassus ketika komandannya bilang, prajurit pergi ke sini, bersiap di sana. Ngapain? Tunggu musuh 10 jam, 12 jam, 20 jam, tunggu di sana. Pasukannya bilang, siap komandan. Laskar Kristus harus lebih dari itu. Katakan amin. Jangan dikit-dikit, aduh capek Tuhan, aduh encok Tuhan, aduh begini Tuhan. Dikit-dikit udah langsung mengeluh. Jangan seperti itu, jangan tiru Ananias. Tapi kemudian apa kata firman Tuhan kepada Ananias? Tuhan berkata begini, ia akan kujadikan alatku yang khusus dan akan kutunjukkan kepadanya betapa mengikut aku, ia akan menderita sedemikian rupa. Akhir-akhir ini kita diberikan fake gospel, Injil palsu. Kalau ikut Tuhan jadi nikmat. Ikut Tuhan semuanya serba dimudahkan. Ikut Tuhan semuanya jadi nikmat. Jadi gampang, diberkati. Saya mau beritahu, it's a fake gospel. Itu Injil yang palsu. Mengikut Tuhan berarti engkau harus siap menderita. Tema besar kita intim. Intim dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang sifatnya utopis. Intim dengan Tuhan itu termasuk bersedia menderita dalam sukacita dan kerelaan. Katakan amin. Menderita bersama Kristus dalam sukacita dan kerelaan. Itulah the original intimacy. Kerelaan menderita dalam sukacita. Itulah keintiman yang sejati. Suami yang mencintai istrinya, kata Alkitab akan mengorbankan nyawanya bagi istrinya. Itu keintiman. Keintiman suami istri itu bukan pada perkara seksualitas. Tapi apakah si suami mau mengorbankan dirinya bahkan nyawanya bagi istrinya. Suami-suami katakan amin. Kok pelan-pelan? Suami-suami. Masih pelan suami-suami. Mesti diteriakin ini yang suami-suami. Terus si istri colek tupi, denger dong. Ini bukain pintu buat istri aja kayaknya sengsara banget begitu. Ayo sekarang saya mau tanya nih, suami-suami yang masih bukain pintu mobil buat istrinya siapa? Kacau sekali suami-suami ini. Saya masih bukain pintu loh buat istri saya loh. Iya betul. Saya ngantar jemput anak penabur ke Gunung Sari. Saya bukain, bilang tunggu saya yang bukain. Mau masuk juga saya bukain pintu masuk baru saya tutup begitu. Saya mau tunjukin pada orang tua kan penabur mayoritas Kristen toh. Tapi yang saya lihat suaminya main jalan aja begitu. Kalau enggak suaminya duduk aja, istrinya suruh ngangkat barang-barang anaknya. Anak sekolah zaman sekarang udah tasnya gede. Itu kalau kita ngangkat begini 30 kali otot kenceng. Udah bawanya tasnya berat, tas makannya lagi, belum lagi tempat buat baju sport segala macam. Itu bisa 3 tentengan tuh sekolah. Terus istrinya disuruh bawa begini. Apa bedanya istri dengan kuli panggul? Kuli panggul dibayar ya Pak, istri enggak. Saya dengar loh Pak dari sini Pak. Kuli panggul dibayar, istri enggak gitu. Terus dia duduk aja gitu. Belum lagi kalau suaminya perokok buka kaca.
Itu serasa surga miliknya sendiri begitu. Jadi keintiman bukan masalah seksualitas. Keintiman ketika suami mengorbankan dirinya, hidupnya, bahkan nyawanya bagi istrinya. Mulai sekarang suami-suami bukakan pintu buat istri, amin. Gak rela ini. Suami-suami merasa terzolimi. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatannya membawanya pada menderita bagi Kristus. Tapi kita ingat ketika dia ada di Filipi, kemudian ada seorang nabi, Agabus, datang kepada Paulus dalam pertemuan itu dan berkata, orang yang akan kuikatkan ini akan menderita di Yerusalem dan akan ditangkap, dipenjara dan bahkan kemudian dibawa ke kota Roma. Kemudian penatua-penatua Filipi bilang, jangan Paulus, jangan pergi, jangan pergi, jangan piri. Terus kemudian Paulus berkata, engkau mendukakan aku, engkau mendukakan aku. Jangankan menderita di penjara, mati pun aku rela bagi Kristus. Dan ternyata cocok. Rencana Tuhan pada Paulus memang Tuhan mendesain. Dia jadi rasul bagi orang bukan Yahudi dan karena itu dia menderita sengsara. Tapi Rasul Paulus begitu mengenal siapa Kristus, dia kemudian merelakan dirinya betul-betul mau menderita bagi Kristus. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya pengalaman ini mengubahkan Rasul Paulus. Pengalaman ini betul-betul mengubahkan. Perubahannya drastis betul-betul. Perubahannya drastis. Nah sekarang slide berikutnya. Maka kalau kita melihat firman Allah. Kita buka dulu kitab sucinya sebentar. Kita buka Filipi pasal 3. Ayat yang ke-7 dan kemudian ke-8. Ini kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Tadi Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 9 untuk menggambarkan apa yang dia pahami dalam kondisi seperti apa, kondisi saat itu. Mengapa begitu? Karena terjadi perubahan hidup. Dan sekarang ketika dia sudah dalam perubahan hidup, kita lihat bagaimana dia punya pemahaman. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah Ibu Bapak yang terkasih, kembali kepada slide saya. Apa yang dimaksud dahulu keuntungan, ini bicara kehidupan lama. Ya slide berikutnya, oke. Kehidupan lama. Nah tadi saya katakan bahwa saya akan bandingkan Stefanus, Yesus dengan Paulus. Kalau Bapak lihat bagaimana tiga-tiganya martir mati syahid, itu beda. Pertama, Stefanus. Waktu Mahkamah Agama mengetuk palu, Stefanus dihukum mati, kapan dia dibunuh? Saat itu juga. Eksekusi langsung saat itu juga. Bandingan dengan Yesus. Kapan Yesus ditangkap? Hari Kamis. Makanya kita ada Kamis Putih. Waktu Yesus ditangkap hari Kamis, kapan dia dieksekusi? Hari Jumat. Makanya kita merayakan Jumat Agung. Berarti Stefanus hari itu dihukum mati, diputuskan. Hari itu juga dilaksanakan eksekusinya. Kalau Yesus hari Kamis dinyatakan dihukum mati, eksekusinya besoknya, selisih 1 hari. Rasul Paulus bagaimana? Dia dinyatakan dihukum mati, maka kalau Bapak baca di kitab Kisah Para Rasul bagian terakhir, dia masih tinggal 2 tahun di kota Roma, nyewa rumah, jadi tahanan rumah, dan dia bebas menerima orang-orang datang ke rumahnya. Setelah itu di Kisah Rasul selesai, sebetulnya masih ada kira-kira 3 tahun kemudian baru dia dieksekusi, antara tahun 65 sampai 67. Ingat baik, Stefanus dihukum saat itu juga, dieksekusi hari itu juga. Yesus dihukum hari Kamis, dieksekusi hari Jumat, selisih 1 hari. Rasul Paulus dihukum pada saat ini, eksekusinya 5 tahun kemudian. Apa yang membedakannya?
Ini poin pertama tadi. Dia bukan orang kelas rendah. Stefanus itu kelas rendah. Yesus juga kelas rendah. Karena lahir di Bethlehem, kota kecil. Paulus lahir di Antioquia, kota yang sangat besar saat itu. Sebanding dengan kota Roma. Bahkan kalau kita lihat kisah Filipi itu di Kisah Para Rasul. Ketika dia di penjara, dia berkata kepada kepala penjara, bisa gak memenjarakan orang Roma tanpa pengadilan? Kepala penjara bilang, kamu orang Roma? Iya. Kepala penjara bilang, aku warga negara Rom, beli dengan mahal. Paulus bilang, aku warga negara Rom karena kelahiran. Ibu bapak, kalau engkau warga negara Amerika Serikat karena lahir, engkau punya hak yang berbeda dengan warga negara Amerika Serikat karena pindah. Salah satunya, gak bisa dipilih jadi presiden. Ada beda. Pada saat itu, warga negara Rom karena kelahiran itu kelas 1. Yang beli itu kelas 2. Orang bukan Rom tapi merdeka kelas 3, budak itu kelas 4. Paulus status sosialnya itu nomor 1 pada saat itu. Yang berikutnya kalau lihat Kisah Para Rasul, dia disebut di antara orang-orang yang dididik di keluarga kekaisaran Herodes saat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ibu bapak perhatikan, dia dibawa dari Yerusalem ke Kaisarea, ke kota Roma, dan dieksekusi di kota Roma setelah 5 tahun, dan yang mengeksekusi adalah Kaisar. Menunjukkan apa? Stefanus siapa yang eksekusi? Mahkamah agama tinggal lempar batu. Yesus siapa yang eksekusi? Pengadilan Romawi, tapi cuma 1 hari. Stefanus siapa yang eksekusi? Kaisar sendiri. Mengapa butuh Kaisar yang mengeksekusi? Karena berarti Paulus berdarah ningrat. Mengapa? Karena darah ningrat hanya bisa dieksekusi mati oleh Kaisar. Mengapa? Karena dia keluarga ningrat. Wali negeri gak bisa mengeksekusi Paulus karena dia di atas mereka. Waktu saya ke kota Roma beberapa belas tahun yang lalu, 2011-2012, saya tinggal di rumah istrinya orang Batak, suaminya orang Italia, dan suaminya ini mantan duta besar Italia di Vietnam, Vietnam dan Burma. Di beberapa negara Asia Tenggara. Terus dia cerita bahwa ada penelitian terbaru yang menunjukkan Paulus itu sebetulnya keluarga kekaisaran Romawi. Dan saya katakan cocok dengan beberapa teks Alkitab, termasuk yang saya jelaskan pada ibu bapak sekalian, yang menunjukkan dia betul-betul dari kelompok tinggi. Betul-betul kelompok tinggi. Makanya dia punya bisnis, bikin tenda. Coba lihat di Alkitab, siapa yang punya bisnis seperti Paulus? Tidak, dia sendiri. Dan bisnis bikin tendanya itu membiayai berapa banyak orang yang ikut pelayanan bareng dia. Naik kapal segala macam. Ini katakanlah seperti konglomerat yang bertobat jadi hamba Tuhan begitu. Dia bukan kelas rendah, dia kelas 1. Secara agama dia orang Farisi dan menegakkan Taurat dengan taat. Sampai mempersekusi para pengikut Kristus. Tapi kemudian dikatakan yang dahulu keuntungan, Yunaninya kerdos. Kerdos itu keuntungan tetapi cenderung dengan cara-cara yang negatif. Itu dulu dianggap keuntungan. Slide berikutnya. Tapi sekarang sampah. Setelah terjadi pertobatan yang saya jelaskan panjang lebar tadi, kemudian dia katakan yang dulu keuntungan kerdos tadi, keuntungan finansial, keuntungan material, sekarang kuanggap sampah. 3 kali dia katakan rugi, kemudian sekali ditambahkan sampah. Kata rugi Yunaninya zemia itu berarti kerugian yang merusak atau kerusakan. Kata kerjanya merusak. Jadi yang dulu dia anggap keuntungan ternyata merusak. Dan memang benar merusak. Mengapa? Karena dia tidak mengenal jadinya siapa Tuhan. Tuhan siapa engkau? Mengapa? Karena gairah hawa nafsu membunuhi orang-orang itu. Yang dianggap tadinya hebat, ternyata setelah ketemu Tuhan jadi sadar ini merusak. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak, seberapa kita menyadari kebiasaan-kebiasaan lama kita merusak kita? Atau kita masih menikmati kebiasaan-kebiasaan lama kita? Yang perempuan-perempuan, kalau belum kenal Tuhan, ngelihat cermin 3 jam. Setelah mengenal Tuhan, masihkah 3 jam ngelihat cermin? Aku udah cantik belum ya? Aku udah cantik, dandan begitu. Kemudian kita sebetulnya mirip-mirip mirror on the wall. Who is the most beautiful of all? Itu siapa ya? Karakter apa itu? Kaum perempuan di sini, apakah setelah bertemu Tuhan masih misalnya seperti itu? Genit-genitnya masih ada kalau jalan. Kalau perlu gini-gini. Yang bikin mata lelaki tertuju ke situ kan. Namanya mata lelaki gak gitu aja ke situ gitu.
Laki-laki? Amin? Gak berani bilang amin. Kita mesti lihat past life kita dengan present life kita. Harus ada perubahan. Harus ada di sini yang kita anggap dulu keuntungan, sekarang sampah. Rugi, kerugian, merusak. Sampah lebih parah lagi, skubalon itu kotoran binatang. Sesuatu yang sama sekali tidak berharga. Maka Paulus mau mengatakan kehidupan yang lama yang dianggap dulu keuntungan itu sama sekali tidak berharga. Bukan sekedar sampah. Skubalon itu maaf kata tai, kotoran binatang. Bayangkan. Kalau sebelum bertobat emas, perak, permata dianggap sebagai hal yang luar biasa. Kemudian pakai di sini 1, 2, 3, 4, empatnya pakai cincin berlian. Sini lagi pakai lagi. Kemudian sini pakai, sini pakai, sini pakai. Kurang taruh lagi di sini. Kurang taruh lagi di sini. Begitu. Terus kalau jalan bunyi kerincing, 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 kerincing begitu. Kalau sudah bertobat harusnya sudah tidak begitu lagi. Harus itu sudah dianggap sampah. Pak nggak boleh punya perhiasan? Boleh, tapi persepsinya perhiasan sekarang investasi, tabungan. Bukan lagi untuk kemudian tampil seperti itu, untuk kemudian dilihatin orang dan seterusnya. Itu baru satu contoh dari banyak lagi contoh yang lain. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, slide terakhir. Maka slide berikutnya, perjumpaan Kristus bukan. Sebelum ini. Maka perjumpaan Kristus yang Paulus alami terjadi perubahan nilai. Apa nilainya? Kristus jauh lebih mulia dibandingkan semua itu. Maka di ayat 8 tadi terlihat adanya exchange. Jadi dengan kata lain waktu kita berjumpa dengan Kristus harus ada yang kita tukar. Apa yang kita tukar? Kehidupan lama kita. Kita tidak mungkin hidup bersama Kristus sambil menggenggam kehidupan lama kita erat-erat. Tidak bisa. Dikatakan aku melepaskan itu semua supaya aku memperoleh Kristus. Maka ketika kita berjumpa dengan Kristus, perjumpaan yang benar adalah terjadi exchange. Kehidupan lama kita serahkan. Kita raih kehidupan yang baru demi memperoleh Kristus. Terjadi perubahan nilai. Semua yang baik, yang berharga menurut ukuran dunia jadi tidak ada artinya. Jadi sama sekali tidak ada arti, kemudian mengalami perubahan. Nah slide terakhir, slide berikutnya. Maka yang jadi goal Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian hanya dekat kasih-Mu Bapa. Ya, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hanya Dekat kasih-Mu Bapa. Amin. Jiwaku pun tentram, Engkau dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dari awal. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu
memancar senar. Dari awal kita nyanyikan lagu ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah layakku tahu Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senar. Sekali lagi katakan, Tuhan, inilah layakku tahu Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senar. Supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senar. Supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh diajar firman Tuhan dari Rasul Paulus. Perjumpaan yang sejati seharusnya mengubahkan kehidupan. Perjumpaan dengan Kristus yang sejati mengubahkan kami meninggalkan kehidupan lama kepada kehidupan baru. Mengubahkan kami dengan perubahan nilai-nilai dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau begitu memakai Rasul Paulus. Engkau jadikan Rasul Paulus teladan. Dan Engkau juga meminta melalui Rasul Paulus agar Timotius juga jadi teladan. Dan firman Tuhan saat ini kami diminta juga untuk jadi teladan. Jadi role model. Jikalau kami memang sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah bertobat, maka harus ada perubahan radikal dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Tuhan, tolong setiap kami. Tolong setiap kami. Ibu Bapa yang terkasih, keintiman dengan Tuhan adalah ketika kita rela menderita dengan sukacita dan tulus ikhlas.
Ketika kita menderita dalam sukacita dan kerelaan, disitulah kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena berarti kita mengenal sungguh-sungguh siapa yang kita percaya. Karenanya kenalilah siapa yang engkau percaya. Kenalilah siapa yang engkau percaya. Jumpailah siapa yang engkau percaya. Sehingga hidupmu mengalami perubahan yang radikal. Jikalau masih ada kedagingan, keduniawian, manusia lama, kehidupan lama dalam kehidupanmu masing-masing, sekarang berkatalah pada Tuhan, aku mau meninggalkannya Tuhan. Aku mengerti sekarang firman-Mu, aku mau meninggalkannya. Masing-masing 1-2 menit, silakan berdoa. Kalau engkau masih tinggal dalam keinginan mata yang kuat, keinginan daging yang kuat, keangkuhan hidup yang kuat, kesombongan, datang pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Sekarang, di sini dan kini. 1-2 menit masing-masing berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami bisa terima. Biarlah itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan hidup kami. Kami percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Hari lepas hari kami bisa diubahkan, diperbaharui hari lepas hari oleh kebenaran firman Tuhan. Dia akan terus membuat kami bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu dan kami bersyukur kami bisa terima firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan firman Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, terus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, untuk pagi siang hari ini, apakah ada Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, mungkin bisa mengangkat tangannya. Kanan kirinya mungkin bisa memperhatikan apakah ada yang baru. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang setia, semua di dalam Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan menyimak pengumuman. Saya persilakan untuk video bisa ditayangkan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya, Jais Patricia, berikut info sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa datang beribadah kepada Tuhan di minggu mendatang. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Menginformasikan bahwa Goods for Donate telah dibuka kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki barang bekas layak pakai yang sudah tidak terpakai dapat didonasikan melalui Karika. Donasi bisa berupa barang elektronik, otomotif, dan sebagainya. PMI DKI Jakarta bekerja sama dengan GBI Sungai Yordan akan mengadakan donor darah. Dilaksanakan hari Minggu 13 Oktober 2024 pukul 11 sampai 2 siang. Bertempat di lantai 1 ruang 1D. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera. Semua pengumuman minggu ini dapat dilihat kembali di roksimas.gbisungayordan.org. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terus semangat melayani Tuhan, terus semangat di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah karena pertolongan di dalam Tuhan selalu tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan siap menerima doa berkat. Biar kita naikkan pujian bersama-sama, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Sekali lagi dengan siap hati, kemuliaan bagimu Tuhan. Saya persilakan Bapak Gembala. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.